Halo Libra, selamat datang di Tele Arkana. Perkenalkan saya Adi. Ya, ini bacaan untuk zodiak Libra, Sun, Moon, Rising, Venus. Ini bukan personal reading ya Libra. Ini adalah general reading, jadi ambil saja yang relate, yang tidak relate silakan abaikan. Oke, mari kita lihat energi yang paling menonjol pada teman-teman Libra. Energi yang menonjol semesta untuk teman-teman Libra yang ada di sini. Energi yang menonjol, energi yang paling ekstrim bagi teman-teman Libra. Oke. Libra mendapatkan energi woman holding a coin. Ya. Ya, saya merasa di sini ada seseorang yang tampaknya wanita ya, Libra. Jadi wanita ini cukup kaya. Secara finansial dia cukup abundance, cukup sejahtera. Yang ada wanita ini memperhatikan kalian ya Libra ya. Saya tidak tahu memperhatikan kalian ini karena tertarik secara hati atau memang tertarik terkait apa yang sudah kalian lakukan, pekerjaan kalian mungkin, atau ada seseorang yang di sekitar kalian yang sedang memperhatikan kalian, dan ini orang ini cukup abundance ya. Mari kita lihat maksud dari orang ini apa kok memperhatikan teman-teman Libra di sini. Mari kita masuk ke tarot. Oke semesta. Niat dari wanita kaya ini terhadap teman-teman Libra ini apa? Apa hubungannya? Teman-teman Libra, ini agak berbeda dari daily guidance. Jadi saya akan menggunakan Celtic Cross. Jadi kemungkinan bacaan akan menjadi agak sedikit lebih lama dan lebih detail ya teman-teman. Oke, kita lihat yang menjadi energi teman-teman Libra di sini, energi utamanya. Semesta, bantu saya untuk energi utama teman-teman Libra. Satu kartu. Terlalu banyak. Oh, saya ambil yang terbuka saja. Kalian mendapatkan Page of Wands dan Ace of Swords. Oke, underlying energi teman-teman Libra di sini. Energi atau yang mendukung energi utama ini. Underlying energi Justice. Apa yang sedang dipikirkan teman-teman Libra semesta, apa yang mereka sadari, apa yang mereka ketahui, apa yang sedang mereka pikirkan. Kalian mendapatkan King of Swords. Apa yang sudah terjadi di masa lalu semesta, yang terjadi pada teman-teman Libra di sini. Kalian mendapatkan King of Wands. Maaf. Alam bawah sadar teman-teman Libra semesta. Knight of Swords. Oh, banyak chord card ya di sini. Banyak
tampaknya banyak orang yang mempengaruhi kalian Libra. Kita lihat saja nanti setelah terbuka semua apa yang akan dilakukan teman-teman Libra di masa yang akan datang semesta. Apa yang akan dilakukan Libra? Queen of Swords. Oke. Motivasi atau sikap dari Libra semesta. Ace of Wands. Faktor lingkungan semesta yang mempengaruhi teman-teman Libra di sini. Kalian mendapatkan kartu The Tower. Lalu kemudian harapan dan ketakutan teman-teman Libra di sini. Seven of Swords. Hasil akhirnya semesta. Lompat teman-teman. Hasil akhirnya The Dead. Bottom of the deck, Six of Cups. Oke Libra. Ya, di sini saya lihat tampaknya woman holding a coin ini bisa jadi ini adalah diri kalian sendiri Libra, sebagai orang atau kalau misalnya kalian wanita ya, Libra wanita di sini bisa jadi ini diri kalian sendiri, woman holding a coin ini. Energi pertama yang muncul ini. Kalau misalnya kalian laki-laki bisa jadi ada yang memperhatikan kalian. Dan kalau melihat dari penempatan kartu, tampaknya ini ada kaitannya dengan masa lalu ya teman-teman. Kaitannya dengan nostalgia ketika kalian kecil Libra, entah ketika kalian SD, SMP, atau SMA, atau masa kuliah, masa-masa sekolah gitu ya. Intinya orang ini pernah ada di masa lalu kalian. Oke, mari kita coba bahas satu persatu. Energi utama Page of Wands dan Ace of Swords. Jadi kalian seperti mendapatkan passion baru ya di sini, passion baru. Dan ini ada sebuah kejelasan ya, ada sebuah kejelasan bahwa kalian diminta, kalian sepertinya sedang ingin memulai sesuatu yang baru ya teman-teman Libra, entah itu terkait pekerjaan, hubungan, atau proyek-proyek yang ada di sekitar kalian gitu ya. Itu lalu kemudian underlying energinya
itu adalah di Justice. Justice ini balance ya, energi balance. Bisa jadi ini terkait legalitas, bisa jadi ini terkait hukum, legalitas, atau karma ya teman-teman Libra. Jadi apa yang akan datang, passion yang kalian temukan ini, itu adalah sebagai bentuk bayaran dari semesta ya, atau karma dari semesta, karena mungkin kalian sudah melakukan sesuatu hal di masa lalu yang akibatnya nanti yang kalian hasilnya kalian peroleh di masa sekarang gitu ya. Bisa jadi juga kalau ini bukan underlying energi yang mendukung, ini bisa menjadi blockage teman-teman, atau yang menghalangi kalian. Jadi bisa jadi untuk passion yang baru ini, untuk ketertarikan baru kalian ini, kalian terhalang oleh tata aturan atau hukum, sehingga ini menghambat energi utama kalian di sini. Kita nanti lihat di klarifikasi untuk jelasnya. Apa yang kalian pikirkan atau apa yang kalian sadari di sini, King of Swords. King of Swords di sini adalah orang yang intelektual, cukup memiliki intelektual yang tinggi. Dia penuh dengan logika dan dia tidak suka dengan orang yang yang abu-abu ya teman-teman, yang nggak jelas gitu ya. Jadi ketika dia bertemu dengan orang yang nggak jelas itu, dia pasti akan langsung dihindari gitu ya, langsung di-cut gitu ya. Jadi King of Swords ini karena dia energi King, dia memanfaatkan intelektual dan logikanya itu tidak hanya ke dalam tapi juga proyeksi keluar. Itu lalu kemudian di masa lalu ada energi King of Wands. King of Wands di sini entrepreneur energi. Bisa jadi ini adalah fire sign ya, seseorang fire sign. Bisa jadi ada kaitannya kalau kalian adalah Libra laki-laki, woman holding a coin itu bisa jadi perempuan ini itu adalah orang yang memiliki zodiak api ya, elemen api. Aries, Leo, Sagittarius di birth chart-nya gitu ya. Jadi teman-teman kalau misalnya kalian pengen tahu birth chart-nya kalian itu komposisinya apa saja, detailnya bagaimana, itu di deskripsi channel saya itu ada link untuk ke Astro Cafe teman-teman. Jadi kalian di situ bisa memasukkan tanggal lahir, jam lahir, dan dari situ nanti kalian akan mendapatkan semua detail terkait susunan elemen yang ada dalam diri kalian ya, susunan elemen zodiak, planet-planet dan sebagainya. Itu King of Wands ini entrepreneur energi. Orang ini memang tampaknya pengusaha, perempuan ini. Jadi mandiri ya, dia bos energi di sini. Lalu kemudian di alam bawah sadar ada Knight of Swords. Knight of Swords di sini energi. Jadi seperti kalian itu tergesa-gesa ya, atau terburu-buru untuk mengeksekusi sesuatu. Jadi ada dorongan dari dalam diri kalian yang ingin segera mengeksekusi sesuatu, atau ini terkait apa saya kurang tahu. Bisa jadi ini terkait proyek, atau terkait hubungan percintaan, atau terkait keluarga, teman, apapun itu. Ada yang ingin kalian lakukan dan kalian melakukannya itu terkesan terburu-buru ya. Jadi Knight of Swords di sini adalah kesatria yang tercepat kedua menurut saya setelah Knight of Wands. Dan di sini bisa dilihat kudanya itu sampai terengah-engah gitu ya, karena dia dipacu, dimaksimalkan gitu ya. Dan ini kelihatan dari
background pohon ini, kuda ini bergerak sangat dipaksa untuk dipacu bergerak dengan sangat cepat sekali. Jadi seperti energi terburu-buru ya teman-teman. Itu sarannya dari kartu ini sebenarnya adalah malah sebaliknya, jangan terburu-buru, take your time teman-teman. Itu lalu kemudian di masa yang akan datang yang kalian lakukan atau energi yang mempengaruhi kalian adalah Queen of Swords. Jadi Queen of Swords di sini adalah orang yang dia tidak segan-segan untuk mengkritik ya teman-teman. Jadi Queen of Swords ini, karena Queen itu energinya ke dalam, jadi secara internal itu dia itu sudah menyadari hal-hal apa aja yang terjadi dalam kehidupannya dan di sekitar kehidupannya, dan dia tidak segan-segan untuk tidak segan-segan untuk berkata pedas ya bagi kalau misal ada orang yang menghampiri kalian gitu ya, dan orang ini agak nggak jelas gitu ya niatnya apa gitu ya. Dari luar tampaknya baik, tapi ternyata di dalam itu dia punya niat buruk gitu ya. Dan Queen of Swords ini tidak bisa dibohongi ya. Tentunya dia sudah bisa merasakan niat yang sesungguhnya dari orang yang akan datang di kehidupan kalian ini, siapapun itu gitu ya. Jadi Queen of Swords ini orang yang adil gitu ya. Jadi di sini terlihat ya, tangannya mengangkat ke atas ya. Jadi seperti membahasakan bahwa oke, silakan maju ke depan, silakan hadapi saya. Kalau kamu jujur dan niatmu benar, ya kamu fan-fan aja dengan saya, kan gitu kan. Tapi kalau niatmu ternyata saya merasa bahwa niatmu nggak benar, maka nggak segan-segan Queen of Swords ini akan menebas orang tersebut ya. Jadi di sini tampaknya teman-teman Libra ini ya mohon maaf ya, lagi ketus-ketusnya gitu ya, lagi ketus-ketusnya. Lalu kemudian yang memotivasi atau yang menjadi sikap kalian adalah Ace of Wands di sini. Ya, Ace of Wands di sini adalah new passionate ya. Kalian seperti berapi-api gitu ya, orangnya energik, charming gitu ya. Jadi kalian selalu menampakkan sisi yang ceria gitu ya, keluar gitu ya ke orang-orang di sekitar kalian, baik di kantor, di rumah, ataupun di lingkup pertemanan gitu ya. Bisa jadi juga Ace of Wands ini ketika berada di posisi motivasi, maka ada sebuah proyek atau sebuah passion baru yang sedang kalian akan jalani gitu ya. Dan passion baru ini memang membuat kalian bersemangat sekali dalam menjalankannya. Itu. Lalu kemudian di faktor eksternal, faktor lingkungan ada The Tower. Ya. Bagi teman-teman yang terbiasa melihat channel tarot reading ya, The Tower ini memang kesannya menakutkan gitu ya. Orang yang mendapat The Tower ini, apa yang akan terjadi pada hidup saya gitu ya, pasti akan ada kekacauan gitu ya. Tidak selalu teman-teman, karena The Tower ini pada dasarnya energinya adalah dia meruntuhkan belief lama atau meruntuhkan sesuatu hal yang dulunya itu berdiri tegak dan megah gitu ya. Tapi itu sekarang sudah tidak lagi relevan. Jadi akhirnya semesta mendatangkan sebuah kejadian yang tiba-tiba dan cukup mengejutkan
gitu ya. Jadi The Tower ini kejadiannya begitu tiba-tiba dan cepat gitu ya, tidak tidak terantisipasi sama sekali gitu ya. Tujuannya untuk meruntuhkan pondasi yang lama sehingga dia bisa membangun pondasi yang baru. Jadi ada suatu belief ya dalam kehidupan kalian teman-teman Libra yang sudah tidak lagi mendukung untuk kebaikan kalian di sini. Dan kalau kalian tidak merubahnya, maka semesta sendiri yang akan merubah hal itu untuk kalian. Dan tentunya ya tidak enak ya teman-teman ya. Jadi sepengalaman saya sih, kalau saya berurusan sama semesta sebisa mungkin yang terkait yang baik-baik saja ya. Kalau yang tidak baik-baik saja, saya jujur saya tidak berani, karena prinsip saya mending saya diingatkan oleh orang tua saya, teman saya, atau pasangan saya, atau anak saya gitu ya, daripada saya diingatkan oleh semesta. Karena ketika semesta mengingatkan, menegur atau mengingatkan sesuatu pada manusia, itu tentunya dengan sebuah kejadian yang cukup shocking dan mengejutkan ya. Dan itu biasanya cukup ya bisa dikatakan cukup mengerikan dan cukup tiba-tiba. Tapi bukan bermaksud menakut-nakuti teman-teman, tapi lebih pada perubahan ya. Intinya The Tower di sini adalah energi perubahan gitu ya. Dan semua yang terjadi, perubahan yang terjadi, yang disajikan semesta pada kita, itu tentunya semuanya untuk kebaikan kita kok, bukan untuk kebaikan orang lain. Oke. Lalu untuk posisi harapan dan ketakutan, jadi di sini ada Seven of Swords. Seven of Swords di sini pada umumnya adalah energi manipulasi, energi kebohongan gitu ya, perselingkuhan. Tapi di sisi positif dari energi Seven of Swords di sini adalah taktik dan strategi ya teman-teman. Energi yang menggarisbawahi niat untuk mencari solusi gitu ya. Itu Seven of Swords. Jadi saya tidak tahu ini harapan atau ketakutan kalian gitu ya. Kalau ini adalah ketakutan, berarti kalian takut untuk dimanipulasi orang gitu ya. Kalau ini harapan, berarti kalian berharap bisa menata kehidupan kalian terkait pekerjaan, percintaan, keluarga, pertemanan gitu ya, untuk supaya menjalaninya itu menjadi lebih baik lagi. Itu lalu hasil akhirnya The Death, ya itu tadi ya teman-teman. Dari posisi eksternal, faktor eksternal tadi ada The Tower ya. Berarti semesta itu seperti men-setting kehidupan kita sedemikian rupa sehingga kita menyadari ada sebuah belief atau pondasi kehidupan yang sudah tidak lagi mendukung kebaikan kita saat ini, dan semesta meminta kalian untuk merubah hal itu. Dan saya lihat teman-teman Libra di sini nurut ya. Akhirnya kalian menyadari itu dan kalian berusaha untuk memperbaiki diri, mengubah diri kalian, pondasi-pondasi yang lama, belief-belief yang lama yang sudah tidak lagi relevan kalian rubah. Dan itu dinyatakan dalam hasil akhirnya, yaitu berupa kartu Death card ini gitu ya. Cuman story behind the Death card ini teman-teman, perubahannya, perbedaannya antara Tower dan the Death card. Kalau Tower itu perubahan yang tiba-tiba, the Death card ini perubahan yang secara gradual atau bertahap teman-teman, jadi alamiah. Jadi pada akhirnya nanti kalian dengan adanya lingkungan yang sudah disetting semesta sedemikian rupa ini, kalian akan berubah secara perlahan menjadi seseorang yang lebih baik sesuai dengan apa yang sudah direncanakan oleh semesta.
Oke. Bottom of the deck itu Six of Cups. Six of Cups di sini adalah energi Kinder Spirit ya, energi anak-anak. Bisa jadi ini kalau kalian Libra laki-laki ya, woman holding a coin itu seorang teman di masa lalu dari kalian gitu ya, semasa sekolah dulu, semasa SD, SMP, SMA, kuliah gitu ya. Bisa jadi juga kalau kalian Libra perempuan, Libra wanita, berarti kalian adalah si woman yang pegang koin ini, si wanita yang pegang uang ini, dan underlying energinya di sini bottom of the deck di sini Six of Cups, berarti kalian seperti fokus pada kebahagiaan masa kecil kalian, atau kalian yang sudah menikah dan punya anak, kalian akan berfokus pada anak-anak kalian gitu ya. Jadi kalian berfokus untuk merawat anak-anak kalian atau inner child kalian gitu ya. Itu energi Six of Cups. Oke, kita masuk lebih dalam untuk mengklarifikasi. Semesta, bantu teman-teman Libra di sini, bantu saya untuk mengklarifikasi pelajaran apa yang akan engkau berikan. Engkau berharap teman-teman Libra ini berubah ke arah yang seperti apa? Oke. Pertama, mengklarifikasi Page of Wands dan Ace of Swords. Page of Wands dan Ace of Swords diklarifikasi dengan Four of Pentacles. Lalu kemudian Justice, underlying energy, diklarifikasi dengan Justice, diklarifikasi dengan Five of Swords. Lalu kemudian King of Swords untuk posisi conscious atau kesadaran kalian. King of Swords diklarifikasi dengan dua kartu, Knight of Swords dan Two of Swords. Oke. Di masa lalu King of Wands. King of Wands diklarifikasi dengan The Hangman. Oke. Knight of Swords di alam bawah sadar kalian. Knight of Swords semesta untuk di alam bawah sadar teman-teman Libra di sini. Klarifikasi satu kartu. Knight of Swords diklarifikasi dengan The Hermit. Lalu kemudian Queen of Swords semesta diklarifikasi dengan High Priestess.
Ace of Wands, diklarifikasi dengan Justice, lalu kemudian The Tower untuk faktor lingkungan atau eksternal, The Tower diklarifikasi dengan Four of Cups, lalu kemudian Seven of Swords di Hopes and Fear diklarifikasi dengan Seven of Wands, lalu The Death diklarifikasi dengan The Hierophant. Bottom of the deck, The Fool. Oke. Ya, Libra saya lihat di sini ya itu tadi ya, kalian nurut sama arahan dari semesta gitu ya. Pada akhirnya kalian leap of faith. Jadi The Fool di sini adalah energi leap of faith. Jadi kalian melompat ya, memberanikan diri untuk melompat dan terjun bebas gitu ya. Dan kalian mempercayakan ini semua pada semesta gitu ya. Lalu untuk energi utama tadi ada Page of Wands, Ace of Swords, dan diklarifikasi dengan Four of Pentacles. Jadi kalian seperti menemukan passion baru ya, teman-teman Libra. Kalian seperti menemukan passion baru dan kalian di sini sepertinya menabung ya, teman-teman Libra. Jadi Four of Pentacles ini dia menduduki kotak harta karun ya. Orang ini menduduki kotak harta karun gitu ya. Jadi supaya ndak dicuri orang gitu ya. Jadi kalian tampaknya di sini ingin menjalankan sebuah usaha atau sebuah proyek gitu ya, dan kalian membutuhkan dana untuk proyek itu sehingga kalian di sini menabung ya, dalam posisi menabung untuk finansial. Terus kemudian underlying energi Justice dan Five of Swords ya. Jadi Justice dan Five of Swords di sini kalian berusaha untuk balance ya, teman-teman. Jadi kalau yang kalian tidak berurusan dengan hukum dan legalitas, justice di sini berarti adalah kalian berusaha untuk menyeimbangkan kehidupan kalian. Dan Five of Swords di sini ya kalian masih bingung dan campur aduk ya. Masih secara pemikiran kalian masih belum bisa untuk menata kehidupan kalian ya di sini tampaknya. Cuman ya ini sepertinya lebih ke arah hambatan ya, hambatan energi utama tadi, bahwa kalian menemukan passion baru, kalian ingin memulai usaha yang baru, tapi kalian sendiri belum tertata gitu ya. Dan kalian berusaha menata itu kok. Kalian berusaha untuk menata itu. Bagaimana caranya supaya itu tertata dan kehidupan kalian bisa lebih stabil dan seimbang. Justice. Lalu kemudian apa yang ada di pikiran kalian? Di sini ada King of Swords yang diklarifikasi dengan
Knight of Swords dan Two of Swords. Jadi tampaknya ya ini kalian sedang memikirkan seseorang ya. King of Swords di sini energinya Aquarius, Libra, Gemini. Jadi mungkin kalian sama-sama Libra atau sesama air sign di sini. Kalian ingin menyatakan perasaan kalian, berpikiran untuk menyatakan perasaan kalian, tapi kalian masih bingung. Two of Swords di sini, kalian masih bimbang karena mungkin kalian masih belum tertata secara finansial dan kehidupan kalian gitu ya. Kalian berusaha untuk menata itu dulu mungkin, dan setelah menata itu mungkin kalian baru berniat untuk menyatakan perasaan kalian pada siapapun ini orangnya gitu ya. Jadi di sini kalian masih bimbang gitu ya. Itu King of Swords. Lalu kemudian di masa lalu King of Wands diklarifikasi dengan The Hangman. Bisa jadi ini seseorang juga ya teman-teman, Libra gitu ya. King of Wands di sini Aries, Leo, Sagittarius gitu ya. Aries, Leo, Sagittarius di sini. The Hangman itu berarti seseorang ini itu seperti mengubah persepsi kalian ya teman-teman ya. Karena kehadiran seseorang ini itu tuh kalian bisa menjadi orang yang melihat dari sudut pandang yang berbeda. The Hangman di sini adalah energi perspektif lain ya, out of the box, pemikiran out of the box. Jadi orang ini rela bergantung di pohon pengetahuan supaya dia enlightenment ya, mendapatkan pencerahan gitu ya dari semesta. Dan ya, kehadiran seseorang ini, King of Wands ini itu mengubah diri kalian terkait persepsi akan sesuatu gitu ya. Saya tidak tahu itu apa. Kalau misalnya ini bukan orang, berarti King of Wands ini adalah energi entrepreneur. Jadi kalian di masa lalu adalah seorang kalian pernah menjalankan sebuah usaha, atau kalian adalah seorang pengusaha yang sukses gitu ya. Dan kalian memperoleh perspektif yang berbeda terkait kesuksesan itu ya. Itu. Dan itu tampaknya kalian jadikan bekal ke depannya untuk sebagai bekal pengalaman ya, untuk menjalankan bisnis kalian ke depan ya. Terkait itu entah baru ataupun meneruskan dari yang lama. Bottom of the deck, alam bawah sadar ada Knight of Swords dan The Hermit. Knight of Swords dan The Hermit di sini energinya adalah ya, kalian seperti terburu-buru untuk menarik diri ya. Jadi kalian di sini mungkin karena kalian masih memikirkan keseimbangan hidup kalian yang masih belum tertata itu tadi. Jadi kalian ketika dihadapkan pada seseorang atau suatu proyek baru, kalian langsung cepat-cepat untuk menarik diri di sini. Dan sarannya juga kembali lagi, Knight of Swords di sini adalah energi yang cukup terburu-buru, dan kalian diminta untuk melihat ke dalam diri kalian gitu ya. The Hermit ini adalah inner wisdom teman-teman. Jadi kalian diminta untuk introspeksi diri gitu ya, untuk jangan terlalu terburu-buru dalam bertindak gitu ya. Itu
Lalu kemudian di masa yang akan datang ada Queen of Swords dan The High Priestess. Jadi Queen of Swords di sini karena kalian sudah mencoba untuk introspeksi ke dalam, akhirnya kalian mulai menemukan sebuah pencerahan gitu ya melalui intuisi kalian. The High Priestess ini adalah intuisi gitu ya. Jadi intuisi kalian akan semakin tajam ke depannya, yaitu tadi Queen of Swords di sini. Akhirnya kalian bisa membedakan mana yang orang yang berniat jahat pada kalian atau orang yang memang niatnya baik pada kalian. Gitu ya. Based on intuisi kalian dan pengalaman kalian di masa lalu. Itu lalu motivasi atau sikap kalian itu Ace of Wands dan Justice gitu ya. Ya itu tadi ya. Kalian di sini menampakkan diri sebagai seseorang yang cukup ceria, lalu kemudian kalian seperti mendapatkan passion baru gitu ya, tapi kalian berusaha untuk balance gitu ya di sini. Justice di sini terkait menyeimbangkan kehidupan gitu ya. Jadi jalan ke depan untuk menjalani passion yang baru ini kalian melakukannya dengan keseimbangan diri gitu ya. Lalu kemudian di faktor eksternal kalian ada The Tower dan Four of Cups di sini. Jadi kalian kayak dikasih, ya itu tadi ya, kalian begitu dikasih semesta, dihadapkan oleh semesta pada sesuatu yang baru atau passion yang baru, kalian cenderung menutup diri atau menarik diri atau apati gitu ya. Jadi kalau misalnya kalian Libra laki-laki dan ada seorang wanita yang tertarik pada kalian dan memperhatikan kalian gitu ya, kalian cenderung untuk menarik diri gitu ya, apati. Mungkin karena di masa lalu kalian punya pengalaman sakit hati dalam urusan percintaan, jadi akhirnya kalian sudah tidak tertarik lagi untuk menjalin relasi gitu ya. Tapi kalau dari posisi intelektual kalian atau conscious kalian, ya kalian sendiri pun juga ingin menyatakan cinta pada orang ini kan gitu kan. Tadi ada King of Swords diklarifikasi oleh Knight of Cups dan Two of Swords. Cuman kalian masih bimbang, yaitu tadi ya, kalian masih bimbang gitu ya. Dan The Tower di sini itu ya tadi ya, tidak selalu hal yang mengerikan kok teman-teman. Jadi bisa jadi kalian menyadari bahwa ternyata memang benar-benar orang ini suka sama saya loh gitu. Jadi kalian panik gitu ya, waduh saya masih berusaha untuk menyeimbangkan kehidupan, tapi ternyata orang ini beneran ada hati sama saya ya gitu ya. Terus kalian bimbang dan akhirnya memilih untuk bersikap dingin atau menutup diri gitu ya. Jadi tidak selamanya Tower itu sesuatu hal yang mengerikan ya teman-teman. Pokoknya itu kejadian yang cukup mengejutkan sebenarnya. Lalu kemudian di harapan kalian, ya kalian di sini memikirkan sebuah cara atau strategi untuk ya seperti menghindari seseorang ya di sini ya. Mungkin karena itu tadi, karena kalian masih, kehidupan kalian masih belum stabil, terus akhirnya setiap kali ada orang yang nawari kalian makan siang bersama atau mau jalan-jalan atau kumpul bersama teman-teman, ini kalian lebih pada menarik diri dan mencari alasan gitu ya, mencari alasan apapun itu gitu ya, untuk supaya tidak terpengaruh dengan ego mereka gitu ya, dengan ajakan mereka gitu ya. Itu lalu kemudian di hasil akhirnya The Death diklarifikasi dengan kartu Hierophant. Jadi itu tadi ya,
kalian di sini pada akhirnya itu tadi ya, The Hierophant di sini itu bisa jadi religi teman-teman. Jadi kalian lebih memutuskan untuk udahlah, bodoh amat gitu ya, orang ini mau suka nggak suka, aku masih belum siap, mungkin aku akan lebih fokus pada hubungan antara diriku sendiri dengan sang ilahi gitu ya, Tuhan siapapun itu ya, Yesus, Buddha, Muhammad gitu ya, siapapun itu ya. Jadi kalian lebih memilih untuk stay untuk single dulu ya gitu ya. Dan di sini kalau misalnya tadi kalau tadi ada di bottom of the deck adalah six of cups, kalau kalian adalah Libra yang sudah menikah dan punya anak, bisa jadi kalian berfokus pada anak-anak ya di sini ya. The Hierophant ini teacher, energi seorang guru atau seorang orang yang dianut nasihatnya gitu ya. Guru, orang tua, pemuka agama gitu ya, The Hierophant ini. Jadi pelan-pelan, perlahan-lahan kalian memfokuskan diri pada hubungan kalian dengan sang ilahi. Oke, mari kita lihat saran dari semesta. Oke semesta, saran untuk teman-teman Libra di sini yang sedang menyeimbangkan hidupnya. Terima kasih. 3 kartu semesta, satu persatu. Kalian mendapatkan kartu The Wheel of Fortune. Lalu kemudian Nine of Cups. Oke, lalu kemudian Queen of Wands. Bottom of the deck, Eight of Swords. Oke, saya mulai dari bottom of the deck dulu. Eight of Swords di sini adalah self-imposed restriction teman-teman. Jadi kalian seperti membatasi diri kalian sendiri ya. Jadi ini ketakutan yang tidak perlu. Jadi semesta di sini meminta kalian untuk membebaskan diri dari ketakutan itu. Itu untuk bottom of the deck saran dari semesta. Dan kalian diminta untuk menyadari bahwa kehidupan itu adalah sebuah siklus teman-teman. Jadi ketika ada satu siklus kehidupan yang tertutup, maka pastinya akan ada siklus kehidupan baru yang terbuka. Atau bisa jadi juga pemahaman bahwa tidak selamanya kita selalu di bawah. Kita pun juga perlahan-lahan suatu saat nanti akan pasti kita akan menjadi posisi yang di atas. Ataupun sebaliknya, kita yang di atas jangan terus kemudian berbangga hati. Itu tidak akan selamanya. Tidak ada yang kekal di dunia ini teman-teman. Satu-satunya konsistensi yang ada di dunia ini adalah perubahan. Itu untuk The Wheel of Fortune. Lalu kemudian Nine of Cups. Jadi kalian di sini diminta untuk memanifestasikan apa yang kalian inginkan. Jadi kalau memang kalian ingin menyeimbangkan hidup kalian, ya sudah fokus saja pada hal itu. Lalu kemudian manifestasikan itu, in-align-kan kehidupan kalian dengan tujuan kalian itu. Maka niscaya kalian akan memperoleh Nine of Cups ini. Nine of Cups ini wish fulfillment ya, keinginan yang tercapai. Lalu kemudian saran ketiga itu adalah Queen of Wands. Queen of Wands di sini adalah
semesta meminta kalian untuk mengejar apa yang membuat kalian bahagia, gitu ya. Jadi kalau misalnya dengan adanya menyeimbangkan kehidupan ini, kalian menjadi lebih tenang dalam menjalani hidup dan lebih bahagia, menurut semesta, why not, kan gitu kan, lakukan, kan gitu. Itu Queen of Wands. Oke, mari kita lihat Animal Spirit Oracle. Satu kartu untuk Animal Spirit Oracle. Saran yang diberikan untuk teman-teman Libra di sini adalah kalian mendapatkan Cat Spirit Independent. Oke, saya bacakan ya. Cat Spirit, you are a natural healer. Your intuition is strong. You don't have to go with the crowd. Life supports you in every way. Jadi di sini kalian diminta untuk jadi diri sendiri, teman-teman Libra, dan hidup tanpa tanpa adanya bantuan atau mengandalkan orang lain ya, bahwa kalian di sini sebenarnya memiliki kemampuan untuk berdiri sendiri gitu ya, untuk tegak, memiliki kehidupan sendiri gitu ya, tanpa bantuan orang lain gitu ya. Dan semesta mendukung itu kok. Dan jelas ya di sini independen, bahwa kalian masih menyusun kehidupan kalian supaya kalian bisa mencapai ini, independen ini. Dan semesta memberikan energi itu, memberikan perlindungan itu berupa animal spirit, cat animal spirit ini. Jadi kalau misalnya suatu saat kalian setelah membaca reading ini lalu kalian melihat seekor kucing, atau kalian melihat barang yang berbau-bau kucing gitu ya, berarti itu cat spirit ini berada di sekitar kalian dan memang menaungi kalian untuk supaya kalian bisa lebih independen, itu tadi, lebih bisa menyeimbangkan kehidupan kalian. Dan di sini dikatakan your intuition is strong. Jelas teman-teman, di masa yang akan datang itu Queen of Swords dan High Priestess. Di sini intuisi kalian luar biasa kuat. Oke. Sekian bacaan untuk kali ini teman-teman Libra. Terima kasih sudah berkunjung. Jaga diri, jaga hati. Salam satu semesta. Terima kasih.